Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi di channel Guru Robert 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini kami akan membahas terkait suatu kabar buruk nih untuk teman-teman PNS, terkhusus nanti di kebijakan 2022 Bapak Ibu. Ini sudah disampaikan oleh berbagai media nasional. Baik, kita to the point. Jadi ada dua nih Bapak. Kami awali dengan kabar baik dulu. Kabar baik ya, sebuah kabar baik, kemudian kabar buruknya, karena ini keduanya berkorelasi seperti itu, ada kaitannya. Yang pertama, untuk kabar baiknya adalah untuk PNS itu tahun depan itu tetap akan menerima gaji 13 atau THR ya. Banyak teman-teman yang menganggap ini tidak perlu dikabarkan karena pasti semua PNS tetap dapat. Ini perlu dipahami bahwa gaji 13 ini termasuk tunjangan, bukan gaji pokok seperti itu, sehingga bisa saja misalnya tahun ini atau tahun depan THR ditiadakan, bisa saja kalau presiden menginginkan itu. Nah, beruntungnya Pak Presiden di tahun 2022 tetap mengadakan atau menganggarkan untuk gaji 13 dan THR seperti itu, sehingga ini perlu diupdate informasinya setiap tahun ada atau tidak. Berbeda dengan gaji pokok ya tidak perlu, karena pasti akan selalu ada setiap bulannya. Kalau gaji tunjangan itu bisa jadi ada, bisa jadi tidak, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kabar baiknya adalah sekali lagi THR dan gaji 13 itu akan tetap diterima oleh PNS seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kabar buruknya adalah gaji 13 dan THR tadi itu akan dipotong 10,8 triliun di tahun 2022. Dipotongnya seperti apa Bapak Ibu? Ini kami kutip dari okezone.com. Ini adalah media nasional juga yang bisa jadi referensi untuk kita share informasinya dan kita bahas sama-sama. Nah, ini isi dari berita tadi bahwasanya pemerintah berencana untuk melakukan penghematan belanja tahun anggaran 2022. Penghematan belanja tahun anggaran 2021 berasal dari alokasi tukin ya, hari raya dan THR gaji 13. Okezone telah merangkum gaji 13 dan THR dipotong 10,8 triliun di tahun 2022. Nah, penghematan tukin sebesar 10 triliun. Hal itu dalam laporan rancangan undang-undang APBN 2022. Dalam laporan yang dipaparkan ada penghematan tunjangan kinerja sebesar 10,8 triliun. Ya, ini disampaikan oleh Menteri Menko Bidang Perekonomian Bapak Erlangga, bahwasanya beliau mengatakan rencana pemenuhan dalam APBN 2022 ada penghematan tukin di gaji 13 atau THR sebesar 10,8 triliun. Ya, ini sepatnya masih rencana dari pihak kementerian, tapi ini sudah disampaikan sejak awal, artinya besar kemungkinan akan terjadi. Berarti kalau ini terjadi maka sama di 2021 tukin itu tidak dihitung ya dalam gaji 13 dan THR. Begitupun nanti di tahun 2022. Harapan kita adalah kebijakan ini berubah, ekonomi negara kita membaik, sehingga tukin ini tetap dianggarkan di gaji 13, karena ketika tukin tidak masuk di gaji 13 dan gaji 14, tentu yang diterima PNS itu kan berbeda jumlahnya, bahkan lebih sedikit seperti itu. Nah, jadi sekali lagi semoga ke depan keuangan negara membaik dan tukin bisa masuk di gaji 13 di tahun 2022 seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, kami akan sampaikan terkait tunjangan-tunjangan apa saja yang diterima oleh PNS. Informasi ini sangat bermanfaat tentunya untuk teman-teman yang CPNS baru ya, atau yang baru mau mendaftar CPNS seperti itu, sebagai bahan pertimbangan nih untuk melamar menjadi seorang CPNS. Ini perlu diketahui, harus diketahui bahkan tentang pendapatan apa saja yang bisa diterima seorang PNS. Baik, kami akan mulai pembahasannya Bapak Ibu. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang gaji PNS itu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Ini adalah perubahan ke-18 ya terkait gaji PNS. Sampai saat ini 2020 dan 2021 belum ada perubahan. Masih yang tahun 2019 kenaikan terakhir Bapak Ibu. Nah, sekali lagi info ini untuk teman-teman yang mau mendaftar CPNS di 2021 ini. Kalau teman-teman yang sudah PNS pasti sudah mengetahui besaran ini Bapak Ibu. Nah, dalam peraturan tadi Bapak Ibu, paling bawah itu ada tabel. Inilah tabel daftar gaji pokok PNS. Jadi ini adalah gaji pokok saja, belum termasuk tunjangan-tunjangan dari seorang PNS Bapak Ibu ya. Nah,
kami akan menginformasikan mulai dari rentangnya ya, dari minimal sampai ke tertinggi, baru kita akan lihat satu persatu tabel sini Bapak Ibu. Oke, kita mulai dari golongan 1 ya. Golongan 1 itu gaji minimal untuk 1A itu 1.560.000 sampai 2.335.000 rupiah. Oke, 2.335.800. Nah, ini adalah untuk 1A. Kalau ke 1B nanti 1.704.000 sekian sampai 2.472.000 sekian. Kemudian naik ke 1C itu 1.776.600 sampai 2.577.000. Kemudian naik 1D itu 1.851 sampai 2.686. Tapi kalau golongan 1 ini jarang ya, mungkin sudah tidak ada seperti itu. Kita lanjut ke golongan 2. Golongan 2 itu 2.22.200 sampai 3.373.600. Golongan 2B itu 2.208.000 kemudian sampai ke paling tinggi nanti 3.516. 2C itu paling rendah 2.301.800 sampai paling tinggi 3.665. Untuk golongan 2D 2.339 nanti paling tinggi 3.820.000. Nah, kita lanjut ke golongan 3. Nah, kebanyakan ini di golongan 3 ya. Ada juga yang di golongan 2C, 2D. Itu untuk teman-teman yang mungkin D3 ya. Nah, kalau untuk S1 itu nanti di golongan 3. Langsung nanti start golongan 3. Nanti Bapak Ibu misalnya yang S1 misalnya guru, itu kan semua S1 tuh. Jadi nanti mulai dari golongan 3A itu besaran gajinya 2.579.400. Ini adalah gaji pokok pertama yang akan diterima. Jadi gaji pokok ini belum termasuk tunjangan-tunjangan ya. Jadi nanti Bapak Ibu misalnya guru mendaftar CPNS, nanti terimanya tidak seperti ini Bapak Ibu, 2.500.000 tidak. Akan ditambah nanti tunjangan pangan, tunjangan beras ya, tunjangan keluarga kalau yang sudah berkeluarga. Tapi kalau nanti CPNS itu nanti terimanya 80% dulu dari total 2.500.000 ini, karena seperti itu aturannya, CPNS itu nerimanya 80%. Nah, nanti paling tinggi itu kalau masih di golongan 3A ya, itu paling tinggi 4.236. Kalau nanti sudah naik ke golongan 3B, otomatis sudah status PNS ya, bukan lagi CPNS, itu 2.688.500. Paling tinggi nanti di 3B itu, kalau masih tetap di 3B, itu 4.415. Nah, ketika naik ke 3C, maka 2.802.000, paling tinggi 4.602.000. Kalau sudah naik ke 3D itu 2.920 sampai 4.797. Nah, kalau teman-teman sudah naik ke golongan 4 ya, golongan 4 itu ada 5 tingkatan ya, 4A sampai 4E. 4A itu paling rendah 3.044, paling tinggi 5 juta pas. Kalau yang 4B itu 3.173, paling tingginya 5.211. Kalau 4C itu 3.307, paling tinggi 5.431. Kalau 4D 3.447, paling tinggi 5.661. 4E 3.593, paling tinggi 5.901. Jadi gaji minimal dari seorang PNS paling rendah itu di golongan 1 1.500.000, paling tinggi nanti sampai ke jenjang 5 juta. Sekali lagi ini hanya gaji pokok, belum masuk tunjangan-tunjangan, termasuk tunjangan keluarga, tunjangan beras ya, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, inilah besaran gaji dari seorang PNS. Jadi Bapak Ibu ketika mendaftar PNS dengan ijazah S1 nanti terimanya sekitar 2.500.000 Bapak Ibu. Untuk yang berstatus PNS, kalau CPNS 80% dari 2.500.000 ini Bapak Ibu. Nah, inilah informasi terkait gaji PNS, gaji pokoknya. Untuk lebih detail sekali lagi Bapak Ibu nanti bisa dilihat di
tabel dari peraturan pemerintah nomor 15 2000 tahun 2019 tadi nih. Di sini detail nih. Misalnya ini MKG ini adalah masa kerja golongan. Jadi misalnya nanti golongan 3A yang mengabdi sudah 2 tahun itu akan naik Bapak Ibu berkala ya, istilahnya itu 2.600.000 sekian sampai seterusnya. Biasanya kalau golongan itu biasanya paling lama sih biasanya 5 tahun sudah naik golongan lagi. Dari 3A ke 3B itu paling lama. Ada yang bisa 3 tahun sudah naik golongannya. Dari 3A ke 3B seperti itu.